Indonesia ini kan dalam positioning gadis cantik, tapi dia juga berkompetisi dengan gadis-gadis lain dari negara lain gitu. Oleh karena itu kita juga mau mengambil momentum presidensi ini untuk juga showcasing Indonesia to the world. Kita melakukan transformasi digital besar-besaran gitu. Jadi digitalisasi menjadi sekarang salah satu prioritas dan faktor penting gitu. Oke pemirsa, jumpa lagi dalam Bicara Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang B20, peluang investasi serta kesinambungan bisnis, dan telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Apa kabar Ibu? Baik Sofyan, gimana kabarnya? Sehat selalu? Ya sehat selalu ya. Jadi Bu Sinta ini terima kasih sekali lagi sudah memberikan waktu di tengah kesibukan yang sangat sibuk, dan Ibu Sinta ini adalah Chair B20. Kita tahu, untuk pemirsa yang belum tahu, bahwa dalam G20 ada beberapa engagement group ya, dan B20 adalah salah satu yang mungkin bisa kita bilang paling strategis, paling berdampak, dan juga paling penting. Dan Ibu Sinta Kamdani ini adalah Ketua B20 yang juga kita kenal juga sebagai CEO Sintesa Group, sebuah grup usaha yang cukup besar, dan kita akan berbincang terkait hal tersebut. Dan Ibu Sinta, kita tahu juga dalam akhir-akhir ini banyak melakukan roadshow, baik di dalam maupun di luar negeri. Bisa diceritakan oleh-oleh lah dari bertemu dengan banyak, mungkin ratusan investor itu, dan bagaimana tanggapan mereka terhadap Indonesia. Terima kasih Sofyan, terima kasih Jawa Post. Mungkin kalau boleh saya bisa cerita sedikit mengenai B20 ya, sebelum saya share mengenai roadshow yang sudah kami lakukan. Jadi B20 itu adalah business engagement group daripada G20. Jadi semua CEO dan global business leader itu ada di B20. Jadi kalau G20 itu pemerintah, kalau B20 itu bisnis. Nah, memang B20 sendiri secara historis itu sudah mulai di 2010 di Seoul, Korea, dan sampai dengan hari ini memang setiap tahunnya itu selalu diadakan summit B20 bersamaan dengan juga G20. Jadi presidensinya setiap tahun itu disesuaikan dengan presidensi negara di G20. Nah, jadi tahun ini kan Indonesia nih yang jadi tuan rumah, dan tujuan sebenarnya outcome daripada B20 sendiri itu adalah kita harus mempersiapkan policy recommendation yang akan disampaikan kepada pemerintah dan menjadi bagian daripada komunike pemerintah nantinya di G20. Nah, cuman ini menariknya, kalau kita udah dipesankan terutama oleh Presiden Jokowi bahwa beliau tidak mau presidensi Indonesia itu hanya sekedar menyampaikan policy gitu ya. Jadi beliau mau bahwa ada sesuatu hasil yang konkret dan nyata sebagai legacy daripada B20. Oleh karena itu kita juga mau mengambil momentum presidensi ini untuk juga showcasing Indonesia to the world. Jadi kita mau menampilkan Indonesia ke dunia gitu. Nah, itulah sebabnya juga kenapa kita banyak membuat roadshow. Jadi tujuan roadshow itu sebenarnya adalah untuk sosialisasi B20, karena tentunya banyak pengusaha yang mungkin juga di dunia belum tentu semua tahu apa itu B20, mengundang mereka untuk datang juga ke Indonesia dan menjadi bagian daripada komunitas B20 selama setahun ini. Dan juga yang kedua adalah untuk menampilkan Indonesia tadi gitu. Kita jadi promosi Indonesia. Promosi Indonesia itu dari segi Indonesia itu seperti apa, untuk investasinya bagaimana peluang-peluangnya. Jadi kita juga mau mengundang investor untuk bisa melihat sendiri Indonesia itu, dan
peluang potensi investasi yang ada di Indonesia. Juga menampilkan daya tarik Indonesia sebagai juga tempat destinasi pariwisata, kemudian produk-produk unggulan Indonesia dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kita roadshow ini tidak hanya sekedar untuk sosialisasi B20 tapi juga untuk jualan promosi Indonesia. Nah, selama ini kita inception meeting bulan Januari ya. Bulan Januari dan itu sudah banyak sekali kegiatannya. Dan roadshow yang juga sudah kami lakukan juga sudah cukup banyak. Kami sudah ke Amerika, ke Kanada, ke negara-negara Eropa. Kami juga ke Davos, Swiss, jadi ke Jerman, ke Belanda, ke Belgia, juga Singapura. Jadi kita ke banyak negara gitu. Dan memang responsnya sangat baik ya dari para partisipan yang kami yang juga bertemu kami maupun di dalam forum-forum yang kami adakan dan kami laksanakan di berbagai negara tersebut. Dan kita juga ke sana juga tentu saja bawa investasi-investasi yang juga bisa dipromosikan di sana. Sebenarnya kalau soal minat, apa sih sektor-sektor apa saja yang paling diminati di shortlistnya ya setidaknya? Jadi yang menarik Sofian, yang kami lihat ya selama roadshow kami ini, ketertarikan utama itu ada di yang hubungannya dengan green business, industri hijau. Jadi somehow mereka ini sekarang dunia ini sudah semua fokus di dalam yang namanya sustainability gitu ya. Jadi kalaupun kita tahu ya Indonesia sendiri kan fokus G20 B23 ya. Pertama untuk pengembangan global architecture in health ya. Health Global Architecture, jadi untuk kesehatan. Kedua itu untuk transformasi digital. Dan yang ketiga itu untuk transisi energi gitu. Nah, disitulah kalau kami lihat terutama yang kaitan dengan energy transition ini minatnya banyak sekali. Karena mereka melihat bahwa potensi dan peluang Indonesia juga sangat besar. Kenapa? Indonesia ini kan basicnya fossil fuel base ya. Jadi kita energy mix kita ini masih dominasi fossil fuel. Jadi kesempatan kalau kita mau mencapai, kan kita sudah komit, Indonesia sudah komit di COP26 itu mau mencapai net zero sebelum 2060. Nah, energi ini harus ditransisikan, harus ada energi transisi. Dan potensi daripada sumber daya Indonesia untuk yang namanya EBT ya, jadi renewable energy itu sangat besar. Baik itu mau solar, angin, mau hidrogen, mau geothermal, semua banyak sekali gitu. Jadi mereka melihat wah ini potensinya besar di sektor ini. Jadi kalau ditanya untuk energy transition terutama yang berkaitan dengan energi baru terbarukan itu sangat besar minatnya di luar negeri. Selain daripada itu mereka juga melihat bahwa Indonesia ini kan punya sumber daya yang kaya ya, seperti mineral ya, seperti nikel, boksit ya. Ini besar dan ini kalau kita tahu kalau kita mau mengembangkan industri yang namanya mobil listrik, baterai listrik, ya itu kan mulai dari sumber dayanya itu kan di nikel ya. Jadi nikel ini menjadi salah satu yang utama gitu. Sehingga kemana lagi kalau nggak di Indonesia gitu. Dan kebetulan Indonesia ini kan sekarang pemerintah sudah mau memfokuskan di hilirisasi. Jadi dia nggak mau cuman ekspor hanya untuk bahan baku, ya kan? Tidak mau ekspor hanya untuk komoditas. Tapi kita mau tidak mau komoditas, tapi mau dengan nilai tambah, ya, added value goods. Jadi untuk itu di Indonesia ini adalah tempat yang paling strategis untuk bisa mengembangkan ekosistem yang namanya mobil listrik maupun baterai listrik gitu. Inilah Indonesia. Nah, jadi itu juga minatnya sangat besar ya untuk ketertarikan yang namanya baik itu yang circular ekonomi di dalam mobil listrik, baterai listrik dan lain-lain. Jadi yang semua yang hubungan dengan industri hijau itu sangat besar ketertarikan dari luar ya. Ya, tentu saja selain itu seperti sektor-sektor yang ya
sekarang ini kan juga lagi yang new economy seperti digitalisasi dan segala macam, itu tentu saja ada gitu. Tapi menariknya ini kan kita menghadapi situasi yang juga sekarang tidak, ya kita sudah mulai pulih tapi kemudian terus dengan terdampak dengan adanya krisis ya. Jadi kita juga semua khawatir sekarang dengan keadaan kondisi ekonomi global yang tidak penuh ketidakpastian. Tapi kalau ngomongin soal industri hijau, ternyata masih banyak sekali gitu minatnya untuk investasi. Jadi walaupun dengan kondisi seperti ini, itu tetap minat di yang namanya industri bisnis yang berkelanjutan itu masih sangat besar. Baik, kita akan dalami lagi tentang energi hijau setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Oke, baik, kita masih bersama Ibu Sinta Kamdhani dan kita akan bicara lagi tentang energi hijau ini. Energi hijau sebenarnya kan kita udah terbiasa bertahun-tahun dengan energi fosil kan, atau disebut sebagai ya energi dalam tanda petik kotor gitu ya. Dan sekarang sudah mulai banyak minat terhadap energi bersih. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang menurut Ibu perlu dipertentangkan atau bagaimana? Sementara kan sejauh ini energi berbasis fosil kan masih menghasilkan begitu banyak banyak uang segar dan sebagainya terhadap beberapa perusahaan sehingga bisa menimbulkan investasi baru dan sebagainya. Itu bagaimana menurut Ibu tentang hal tersebut? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri ya perkembangan dunia ini. Kita Indonesia kan juga nggak bisa keluar daripada apa yang sekarang menjadi satu kebijakan utama. Makanya kalau kita bicara soal net zero, kita bicara soal pencapaian NDC Indonesia, kita juga punya komitmen gitu. Dan komitmen ini tidak hanya sekedar bisa berkata-kata gitu kan. Ini kan benar-benar harus direalisasikan kan. Indonesia nggak mau cuman membuat satu target tapi nggak bisa menjadi realisasi. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan saat ini, apalagi dengan adanya konflik Ukraina dan Rusia, ini tentu saja menjadi satu berdampak ya kepada situasi dunia saat ini di mana pergerakan menuju energy transition menjadi pertanyaan gitu. Apakah kemudian kita akan memperlambat energy transition karena kebutuhan daripada batu bara itu juga yang fossil fuel ini masih sangat besar, ya kan? Nah ini juga yang menjadi pertanyaan tentu saja banyak tidak hanya pemerintah negara tapi masyarakat menyeluruh. Nah oleh karena itu saya rasa pemerintah Indonesia ini sudah tepat ya bahwa basically target untuk energy transition itu harus dilaksanakan. Makanya sudah dipersiapkan yang namanya ETM, Energy Transition Mechanism-nya, gimana nih roadmap-nya untuk Indonesia bisa mencapai itu. Tapi dalam kita memfokuskan untuk energy transisi ini, kita juga mesti memperhatikan bagaimana kemudian retirement daripada coal yang ada, coal power plant yang ada ini retirement-nya seperti apa? Karena kan harus ada modelingnya gitu kan. Ini kan juga dikatakan kan kita ini harus ada dari segi, kita mesti punya perhitungan daripada model transisi seperti apa yang bisa acceptable gitu untuk semua pihak. Nah, oleh karena itu saya melihat ini ada satu masih ada satu upaya untuk bagaimana mencari model yang terbaik gitu. Dan saya juga melihat bahwa keseriusan daripada pelaku itu ada. Jadi pelaku juga siap untuk mau melakukan ini dengan catatan bahwa kita mendapatkan dukungan dan bagaimana modeling yang bisa jalan. Nah, di sisi yang lain kami juga melihat bahwa memang kalau kita bicara energy transition, kita juga mesti mengerti bahwa kita mau adanya just transition. Jadi tidak hanya sekedar energy transition tapi bagaimana pengaruhnya itu secara sosial kepada masyarakat, kepada para pekerja gitu. Karena skill yang dibutuhkan untuk
energi baru terbarukan itu juga berbeda gitu kan. Jadi ini just transitionnya ini juga mesti ada, dan impact kepada masyarakat setempat juga mesti diperhatikan gitu. Jadi ini ada hal-hal yang saya pikir ada mungkin 3 hal utama ya. Pertama dari segi teknologi, dan ini jelas Indonesia tidak bisa sendiri. Kita mesti melihat banyak sekarang teknologi di luar negeri juga untuk energi transisi yang kita harus perhatikan ya, dan kita harus bawa untuk kita mitrakan dengan pelaku usaha di sini. Kemudian kedua, saya melihat daripada pembiayaan. Jadi kita bicara banyak mengenai energi transisi, ini semua butuh biaya, butuh financing. Apakah itu kita sekarang ngomong soal blended finance, good, bagus-bagus aja gitu loh. Tapi apapun negara maju kalau mau mendorong kita melakukan ini juga perlu membantu dan mendukung negara-negara berkembang untuk pencapaian ini. Jadi pembiayaan ini menjadi salah satu kunci, dan kita juga bicara banyak mengenai sustainable financing dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah yang tadi sumber daya manusianya, jadi skill workernya. Kita harus mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam energi transisi ini. Jadi saya rasa itu 3 hal utama yang harus diperhatikan pada saat kita mau melalui proses ini, dan perlu kolaborasi public-private partnership yang kuat gitu antara pemerintah, pelaku usaha, ya kan, untuk supaya ini benar-benar bisa jalan. Yang kaitannya dengan B20 itu untuk bisa untuk menguatkan ketiga hal tersebut ya Bu ya? Iya betul, dan kami kebetulan kan ada 6 task forces dan 1 action council. Di dalam task forces misalnya energy sustainability dan climate ini menjadi salah satu topik utama. Kemudian juga di dalam infrastructure dan finance dan infrastructure ini juga menjadi hal yang penting yang kita bawa. Dan yang tadi saya katakan di awal mengenai legacy Indonesia, jelas di dalam B20 ini kita juga sudah siapkan proyek-proyek yang berkaitan dengan energy transition gitu. Karena kita juga melihat ini menjadi salah satu kesempatan buat Indonesia juga selain daripada showcasing proyek-proyek Indonesia yang sudah siap, tapi juga ada outcome legacy daripada B20 sendiri, baik itu yang berhubungan dengan carbon market ya. Jadi kita juga akan set up yang namanya Carbon Market Center of Excellence. Kemudian kita juga ada hubungannya dengan blended finance, Global Blended Finance Alliance yang kita mau usulkan kepada pemerintah. Jadi memang ada juga hasil-hasil konkret nantinya yang itu bisa menjadi outcome atau legacy daripada B20. Saya tertarik tentang hilirisasi tadi sih Bu. Hilirisasi yang sudah lama banget kan sama pemerintah itu dicanangkan, digalakkan dan sebagainya, dan kaitannya juga nanti dengan transisi energi. Kita akan dalami hal itu setelah jeda berikut ini. Oke, masih bersama Ibu Sinta Wijaya Kamdhani. Baik Bu, Ibu tadi menyinggung tentang hilirisasi ya, hilirisasi yang kaitannya tentang transisi energi, baik itu untuk seperti nikel, untuk baterai listrik dan sebagainya. Sejauh ini kita sedang berada di mana ini terkait hal itu, hilirisasi yang sudah digagas sangat lama itu, terus minat investor terkait transisi energi, dan kaitannya dengan investasi-investasi yang sudah berjalan, dan ke depan Ibu memandangnya bagaimana? Ya, kalau kita khususnya mengenai hilirisasi ya, saya rasa ini luar biasa bahwa di dalam juga pemerintahan Pak Jokowi ini beliau sangat fokus terutama di periode kedua ini untuk hilirisasi. Kita sekarang sudah melihat bahwa ekosistem yang namanya mobil maupun baterai listrik ini sudah mulai dibangun gitu ya. Jadi mulai dari nikelnya, kemudian turunannya sampai mana sampai kita nanti jadi itu semua ekosistemnya sudah integrated dan sudah di mapping, dan juga sudah diundang investor dan sudah mulai. Jadi kalau kita lihat di Manokwari, di beberapa tempat itu sudah mulai nih yang benar-benar kayak seperti Hyundai, LG ini benar-benar masuk gitu. Jadi realisasi investasi ini nggak cuman asal bicara-bicara atau kemauan, tapi sudah mulai gitu untuk
ekosistem ini dibangun di Indonesia. Jadi ini menurut saya adalah step yang luar biasa karena kita sudah mulai melihat gitu loh bahwa arahnya ini udah tepat. Nah, tinggal nanti kita mesti scale up bahwa ini tidak hanya untuk industri mobil listrik maupun baterai listrik, tapi juga kita bisa masuk ke industri-industri yang lain seperti farmasi dan lain-lain. Jadi hilirisasi ini harus kita lakukan di berbagai industri. Dan kalau kita lihat memang Indonesia ini kan selama ini masih tergantung bahan bakunya dari import luar, ya kan? Makanya kita nggak bisa berdiri sendiri. 70% bahan baku kita tuh masih import. Jadi kalau kita tidak cepat juga melakukan pengembangan daripada industri, tidak hanya hilir kita tapi juga hulu kita dari pengembangan industri bahan baku kita juga, itu kita akan juga sangat tergantung kepada pihak luar gitu loh. Jadi dalam satu sisi kita tidak mau ekspor hanya komoditas, perlu ada nilai tambah. Dalam sisi lain kita juga mesti mengembangkan upstream industri kita, yaitu pengembangan industri bahan baku supaya kita juga tidak tergantung kepada negara lain gitu. Jadi ini hal-hal yang saya rasa kedepannya untuk mencapai juga Indonesia Emas 2045, kita mesti industrialisasi kita ini harus bisa berjalan gitu. Dan saya pikir fokusnya di pemerintah udah tepat gitu kan. Cuman sekarang tinggal bagaimana realisasi ini bisa menjadi kenyataan. Seperti kayak Elon Musk itu sangat serius Ibu. Iya, Elon Musk juga serius, tidak hanya Elon Musk, banyak yang serius. Tapi kan mereka juga membandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, ya kan? Nah ini juga, Indonesia ini kan dalam positioning gadis cantik, tapi dia juga berkompetisi dengan gadis-gadis lain dari negara lain gitu kan. Nah ini yang kita mesti punya daya saing, competitiveness untuk bisa juga menarik investasi untuk mau milih kita dibandingkan negara lain gitu. Dan memang selama ini yang selalu bukan kan kita selalu dibandingkan dengan Vietnam misalnya, yang negaranya mungkin jauh lebih kecil, lebih mudah gitu ya, sehingga mereka bisa menarik jauh lebih besar daripada Indonesia. Tapi sekarang saya rasa perhatian kita adalah untuk kita sendiri, gimana nih Indonesia bisa lebih kompetitif. Makanya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan reformasi struktural yang luar biasa, yang kita nggak kebayang itu terjadi gitu kan. Itu major banget lah, besar banget gitu, sangat signifikan. Nah tinggal kita pastikan bahwa unsur-unsur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah ada turunannya, regulasinya, ini semua mesti bisa jalan dan implementasi dengan baik. Memang nggak mungkin semua langsung sempurna ya Sofyan. Saya juga mendengar masih banyak sekali keluhan-keluhan gitu. Tapi kalau kita lihat dari mana kita sebelumnya dan sampai sekarang kita ada di mana, ini udah major progress yang luar biasa. Cuman sekarang kita sama-sama harus memastikan bahwa yang masih masalah-masalah ini bisa segera diperbaiki lagi gitu. Dan ini yang saya pikir Kementerian Investasi cukup tanggap ya, bahwa banyak sekali investasi yang tadinya juga deadlock segala ini kan semua bisa kemudian satu persatu lah untuk diselesaikan gitu. Makanya kita lihat juga dari nilai realisasi investasi kita kan juga cukup baik ya, karena memang ini diperhatikan satu persatu gitu loh, proyek-proyek yang juga selama ini mandek gitu. Nah ini saya pikir perlu dukungan, bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja sudah sangat baik, tapi sekali lagi kita mengawal lebih banyak di implementasinya. Terkait competitiveness tadi Bu, sebenarnya yang lebih concern dari investor itu terkait perizinan kah atau perpajakan kah atau apa yang semuanya ya. Tapi nomor satu kan kalau mau masuk ya pasti kan kita lihat regulasi dan perizinan. Makanya kenapa kemarin itu kan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kan untuk cut ya. Jadi basically yang namanya over regulated, yang perizinannya yang tumpang tindih semua ini kan sekarang dengan adanya OSS, One Single Section itu kan nah itu semua integrated perizinan baik pusat maupun daerah. Ini nggak gampang, tapi ini yang coba dilakukan oleh pemerintah. Selain daripada itu tentu saja hal-hal seperti kepastian hukum itu juga pastinya penting kan. Kalau infrastruktur masuk pasti mereka mau pastikan ada kepastian ya. Jadi bisnis mereka itu di sini, investasi mereka itu juga aman, safe. Nah itu kemudian juga kita melihat daripada secara stabilitas politik itu juga penting gitu. Kita mau ada pemilu dan lain-lain gitu. Jadi mereka mesti ada confidence bahwa memang
ini pasti akan berkesinambungan. Jadi walaupun bisa ada perubahan dari segi pemimpinan, tapi Indonesia tetap akan stabil dan menjadi tempat yang kondusif untuk investor bisa menanamkan modalnya di sini. Kalau insentif itu juga sejauh mana? Insentif jelas penting, tentu saja ada insentif baik itu kalau pakai kita bicara tentang pajak ya, dan kita kan juga sudah ada HPP ya. Dari segi harmonisasi penanganan perpajakan. Jadi memang ini juga sudah progres yang luar biasa. Selain itu kita juga ada tax allowance, tax holiday dan lain-lain. Ini semua untuk lebih banyak menarik investor. Nah, jadi ada pajak baik itu. Jadi kalau kita lihat insentif itu baik itu fiskal maupun non fiskal. Nah, kalau walaupun pajak ini juga penting dan ada tidak hanya dari segi besaran pajak gitu kan, dan juga insentif pajak, tapi juga administrasi pajaknya ini juga penting ya kan. Makanya sekarang semua udah dibuat digitalisasi dan lain-lain, ini sangat membantu. Tapi di luar daripada itu yang non fiskal juga penting gitu, karena kalau kita bicara soal kemudahan dari segi bea cukai, kalau kita kan mau misalnya kita sekarang mau pengembangan industri manufaktur gitu kan, import bahan penolong dan bahan modalnya itu kan juga penting gitu. Nah itu kan semua ini terkait gitu. Jadi mereka pasti akan melihat gitu availability atau ketersediaan daripada bahan baku maupun bahan penolong ini bagaimana di Indonesia gitu untuk bisa untuk supaya pengembangan industri manufaktur bisa jadi. Jadi ini banyak aspek-aspek lain ya, juga misalnya kalau kita pengembangan bagaimana dengan lahan sekarang ini kan sekarang juga tanah dan lahan ini juga menjadi sangat penting gitu kan. Kita udah ada sistem sekarang ini sudah sangat diperhatikan oleh Indonesia ya, untuk pemerintah sangat membantu dari segi akuisisi lahan dan lain-lain. Ini menjadi salah satu faktor juga untuk investor. Oke, baik, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Bicara Indonesia masih bersama Ibu Sinta Wijaya Kamdhani. Ibu, Indonesia kan semua negara, bukan hanya Indonesia, dalam 2 tahun ini menghadapi pandemi yang tentunya sangat menjadikan struggling banget lah buat semuanya, baik itu dunia usaha maupun yang lainnya. Jadi dari 2 tahun pengalaman Ibu sebagai pengusaha dan sebagainya itu apa yang harapan Ibu dan bagaimana ke depannya? Ya, saya rasa pandemi ini membawa pembelajaran yang luar biasa buat kita semua ya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada namanya pandemi COVID 2 tahun kita harus merubah cara kita bekerja, cara kita hidup basically. Dan ini tentu saja mempengaruhi juga dari segi pelaku usaha, daripada bagaimana kita mengelola bisnis kita selama masa pandemi dan lain-lain. Mungkin beberapa hal yang penting untuk kita dapatkan selama masa pandemi itu. Pertama adalah bahwa memang kita harus kita melakukan transformasi digital besar-besaran gitu. Jadi digitalisasi menjadi sekarang salah satu prioritas dan faktor penting gitu. Dan ini juga berkait dengan kalau kita ngomong digitalisasi itu juga dengan infrastruktur digitalisasinya gitu kan. Jadi makanya pengembangan infrastrukturnya menjadi sangat penting, khususnya untuk kalau kita bicara soal digitalisasi. Dan kemudian kita juga melihat bahwa bagaimana digitalisasi ini juga tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar ya, di mana kita mulai masuk ke dalam otomatisasi dan lain-lain, tapi untuk way of life-nya gitu. Jadi kalau kita lihat pekerja kita yang tadinya nggak tahu ini kan digital seperti apa, sekarang juga harus banyak belajar, udah harus menggunakan gitu kan. Jadi ini semua juga termasuk ke ranah UMKM kita gitu. Makanya menjadi salah satu fokus untuk pengembangan digitalisasi untuk UMKM. Ini juga menjadi salah satu fokus di B20 ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa UMKM kita ini sekarang kalau mau naik kelas nggak ada pilihan gitu. E-commerce menjadi
menjadi salah satu juga aspek yang sangat penting ya. Jadi ini pembelajaran utama saya lihat ya dari kalau pandemi itu digitalisasi salah satunya. Kedua, kita juga melihat bahwa memang dari aspek kesehatan, bagaimanapun juga kita tidak bisa luput bahwa sekarang ini nggak bisa semua itu seperti normal saja gitu. Jadi biarpun sekarang COVID sudah kemarin itu ya yang udah mulai reda, ini kan sekarang juga udah mulai ini lagi gitu. Jadi kesehatan akan menjadi apapun juga satu unsur utama gitu, dan ini juga di tempat kita bekerja. Jadi prokes maupun aturan-aturan main daripada kesehatan ini menjadi prioritas lah untuk jadi perhatian kita semua. Cara kita hidup sehat bagaimana gitu kan, cara kita menghadapi tidak hanya COVID gitu, tapi juga penyakit-penyakit lain yang bisa saja gitu kan. Jadi ini kesehatan menurut saya juga satu hal yang harus diperhatikan. Nah, yang ketiga mungkin yang juga penting adalah bahwa di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi, baik itu COVID dan sekarang juga masuk ke dalam ancaman resesi dan lain-lain, memang perusahaan itu harus bisa punya daya tahan gitu kan. Makanya saya selalu mengatakan at the end of the day kita harus manage cash flow kita itu dengan baik juga gitu. Pada satu sisi kita tetap mau agresif untuk pengembangan proyek, dalam sisi yang lain kita juga harus bisa memanage dalam membangun resiliensi daripada bisnis kita gitu. Jadi kita mesti pintar-pintar fokus kita seperti apa, bagaimana kita manage cash flow. Nah, ini menjadi satu kunci. Jadi itu beberapa pembelajaran mungkin ya yang saya dapatkan selama COVID ya. Tapi personally saya selalu melihat bahwa COVID itu juga membawa kita membuka mata gitu, bahwa secara batin kita nggak tahu ya hidup ini bakal seperti apa gitu. Jadi kita mesti personally juga mensyukuri hidup yang diberikan kepada kita gitu, bahwa kita masih bisa bernafas dan kita bisa. Nah, jadi kita juga lebih harus mengapresiasi hidup yang ada gitu. Jadi masing-masing manusia menurut saya selama masa pandemi, mungkin Sofyan juga gitu ya, pasti menyadari bahwa kita menyadari bahwa hidup ini kita nggak tahu gitu ya seperti apa berapa lama gitu. Jadi kita harus bisa juga menikmati apa yang kita lakukan, ya kan? Mungkin hal-hal kadang-kadang baik yang pikir pandemi itu buka mata. Hal yang tadinya saya pikir mungkin nanti mau lakukannya kapan-kapan aja, sekarang ya yang hubungan keluarga, lain-lain yang tadinya mungkin sibuk dengan segala macam kesibukan, waktu untuk keluarga aja nggak ada. Sekarang membuka mata, kita benar-benar harus apresiasi, menghargai waktu gitu yang kita ada bersama orang-orang yang kita cintai dan lain-lain. Jadi ini mungkin personal ya, tapi menurut saya itu salah satu juga yang membawa semua impact berdampak kepada semua masyarakat melalui masa-masa COVID. Dan setelah pandemi mulai ya meskipun kita bisa bilang reda, tapi bisa ada kemungkinan naik dan sebagainya, tapi kan ini sudah secara ekonomi sudah mulai menggeliat ya, dan akan tapi kita menghadapi lagi tantangan dari faktor eksternal, ada geopolitik yang mengakibatkan. Nggak akan bisa selesai kan? Iya, nggak bisa selesai gitu. Makanya ini kan sesuatu proses ya, satu journey. Kita nggak mungkin bisa selesai. Ini udah COVID selesai, udah kita bisa balik ke normal. Nggak ada. Kita makanya nggak akan kita balik. Ini tidak bisa business as usual, tidak bisa juga kita balik ke normal sebelum pandemi. Makanya selalu dikatakan new normal, karena sesuatu yang kita harus adaptasi, adjust ke sesuatu yang baru. Baik ya, setelah ini kita akan ngobrol tentang sintesa nih, Bu. Kami pengen tahu banyak tentang sintesa. Setelah tentunya jeda berikut ini. Bicara Indonesia masih bersama Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Ibu bisa diceritakan tentang sintesa ini, Bu? Kan Ibu sebagai penerus bisnis yang kita tahu cukup besar ini, bisa diceritakan kepada. Iya, jadi Sintesa Group ini mungkin saya kasih sejarahnya ya. Jadi
kakek saya itu di tahun 1919 mulai yang namanya perkebunan karet gitu. Kemudian ayah saya di tahun 1959 mulai dengan 3 raksa, yaitu bisnis trading gitu, bisnis trading. Pada waktu itu dia juga melihat membawa multinational companies, perusahaan-perusahaan multinasional yang mau datang ke Indonesia menjadi local partner dan lain-lain. Jadi kita bergerak awalnya ini mungkin dari kakek saya ke ayah saya sampai dengan Sintesa sekarang ini sebenarnya jenis bisnisnya juga sudah banyak berbeda, tapi basic daripada kita untuk trading consumer business ini juga masih menjadi satu sektor utama di Sintesa Group. Jadi kita di Sintesa itu ada fokus di 4 ya. Jadi pertama adalah consumer products, dan ini termasuk distribution, logistik dan lain-lain. Kita ada listed company 3 Raksa Satria di bursa. Kemudian kita juga mulai dengan produk-produk kesehatan dan lain-lain. Yang kedua adalah industrial products, itu lebih yang berkaitan dengan industrial gas, dengan steel, molds and die, kemudian kita ada manufaktur juga dan lain-lain. Nah itu juga ada di bursa dengan austenite. Kemudian yang ketiga itu kita masuk ke dalam bisnis properti. Jadi properti itu yang berkaitan lebih banyak dengan commercial, residential, tapi kita fokus juga di hotel ya. Jadi pengembangan maupun manajemen daripada hotel yang sangat-sangat terdampak selama masa Covid. Nah, kita juga membangun resort-resort dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita masuk ke dalam yang namanya energi bersih ya. Jadi clean energy business, karena kami di Sintesa ini percayalah bahwa pada akhirnya sustainable excellence adalah visi daripada Sintesa Group. Jadi kalau saya melihat journey daripada Sintesa Group ini dari kakek saya ke ayah saya kemudian ke saya, jadi ini ada jeda 40 tahun dan itu nggak pernah kita inikan sebelumnya gitu ya, bahwa Sintesa itu kemudian kita muncul itu sebagai konsolidasi daripada bisnis-bisnis juga yang ada maupun bisnis yang baru. Jadi kita fokus di dalam 4 sektor tersebut gitu. Nah, yang menariknya mungkin pada saat saya kan mulai kerja untuk bisnis keluarga itu dari saya lulus ya. Jadi saya udah ini mulai dari menapak karir saya, dan memang dari seorang pegawai, seorang employee, saya kemudian mulai melihat mendorong jiwa entrepreneurship saya gitu loh. Makanya kemudian pada saat saya juga mendapatkan kesempatan untuk tampuk pimpinan, memang visinya ini daripada Sintesa itu sangat jelas. Kita mau jadi sustainable excellence company gitu. Jadi kita tidak maunya fokus di dalam profit, tapi juga people dan planet. Jadi saya selalu mengatakan tidak hanya lihat dari ekonominya, tapi sosial dan lingkungan itu penting. Dan ini mungkin sesuatu yang menarik dari Sintesa Group, karena kita punya DNA-nya kita itu sangat clear gitu, bahwa ini tidak hanya dari pimpinan, tapi semua ini harus jelas bahwa visi kita adalah menjadi sustainable excellence company. Jadi tidak hanya kita mau mengejar semata-mata mengejar profit. Dari keempat itu yang paling menantang apa untuk dikembangkan? Iya, jelas yang paling menantang dikembangkan yang terakhir ya, karena kan sekarang ini yang kita kembali lagi kepada topik utama tadi mengenai energi transisi dan lain-lain, itu peluangnya banyak sekali gitu. Jadi saya sangat semangat ya bahwa pengembangan di EBT ini juga sangat kuat dan penting untuk Indonesia gitu, karena ini dunia seperti itu dan Indonesia punya banyak peluangnya gitu. Jadi kami juga mau mendorong lebih banyak lagi gitu untuk pengembangan di industri ini. Spesifiknya di apa sih Bu untuk yang energi bersih itu? Ya, jadi kalau kami kan sekarang ada gas ya, lebih gas power plant, tapi kami sekarang juga ada geothermal. Jadi kita sedang pengembangan untuk geothermal, karena geothermal itu walaupun memang tantangannya lebih besar karena investasinya juga sangat tinggi, tapi dia punya jadi ada base load-nya gitu kan. Jadi nggak perlu ada mixture. Kalau solar segala juga
bisa, tapi tentu saja kita harus mix dengan yang lain gitu. Tapi kalau ini kalau bisa sampai ini jalan daripada EBT ini saya pikir akan menarik. Jadi kami explore apapun juga yang hubungannya dengan EBT. Tentu saja kami juga bermitra dan membawa teknologi juga dari luar ya. Jadi kita kemitraan yang kita bangun bersama tidak hanya dengan pelaku di dalam tapi juga di luar negeri. Ada yang bilang bahwa EBT itu tantangannya menjadi sulit itu karena energi fosilnya masih murah karena Betul, karena kita masih subsidize juga gitu. Selama itu masih subsidi mana mungkin kan bisa. Nah inilah mungkin pekerjaan rumah pemerintah juga gitu kan. Makanya kita perlu funding yang juga memadai, insentif yang memadai gitu supaya ini bisa jalan gitu. Jadi saya rasa tegas pemerintah mau mendorong akselerasi daripada EBT, tapi ini mesti ada perbaikan gitu loh, maupun insentif yang diberikan supaya karena cost of funding juga menjadi penentu kan untuk pembiayaan. Kita kan harus bagaimanapun juga kan harus feasible gitu. Kita nggak mungkin pengembangan proyek yang tidak feasible gitu. Nah ini yang komersialisasinya ini yang harus benar-benar diperhatikan gitu, dan itu perlu dukungan dari pemerintah juga. Ya, selain sebenarnya kan karena tadi menjadi tidak seimbang ya, yang satu karena masih subsidized, sementara yang satu masih membutuhkan banyak hal lah, nggak secara ini kan tidak disubsidi dan sebagainya. Itu selain insentif apalagi sih Bu untuk biar EBT ini menjadi kompetitif? Ya, jadi memang pada akhirnya yang saya tadi katakan cost of fund menjadi faktor utama karena pembiayaan itu kan kembali lagi ke hitung-hitungannya gitu ya. Tapi di luar itu saya pikir tadi saya juga sempat sebutkan dukungan dari pemerintah ya. Jadi kalau kita misalnya pengembangan geothermal, saya melihat di masyarakat dan komunitas masih ada yang kurang paham bahwa geothermal itu adalah industri EBT gitu ya. Jadi energi bersih. Kemudian juga faktor tantangan dari masyarakat setempat itu masih ada di beberapa daerah gitu kan. Nah ini juga perlu dukungan dari pemerintah gitu. Karena jelas kalau Indonesia yang resource geothermalnya sangat besar, ini harus benar-benar didorong gitu. Kan sayang gitu, masa kita kalah dengan negara lain gitu kan yang mungkin resource-nya jauh lebih kecil daripada kita gitu. Jadi ini benar-benar harus kita dorong dan kita kembangkan. Makanya kita juga menanti yang namanya undang-undang EBT yang sekarang sedang ada di DPR ya kan. Semoga nanti bisa keluar dengan sesuatu yang benar-benar bisa jalan gitu. Kita kembali ke B20, Ibu Sinta ini kan adalah perempuan Asia pertama ya yang menjadi chair B20, dan kita akan coba berbincang tentang kepemimpinan perempuan dalam bisnis setelah jeda berikut ini. Bicara Indonesia masih bersama Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Baik, Ibu adalah perempuan Asia pertama yang menjadi chair B20. Menurut pendapat Ibu bagaimana sih kepemimpinan perempuan bisnis terutama sih di Indonesia ya, sejauh apa perkembangannya? Ibu juga pernah kan menginisiasi women empowerment dengan seperti semacam kaukus pengusaha perempuan, itu bagaimana Bu? Ya, jadi pertama-tama ini juga merupakan satu kehormatan buat saya untuk bisa mewakili Indonesia menjadi chair daripada B20. Jadi memang kepemimpinan perempuan itu di Indonesia saya rasa sudah cukup, progresnya sudah cukup baik. Cuman memang masih sangat kecil ya, walaupun sudah ada progres tapi masih kecil. Jadi kalau kita lihat persentase ya, jadi saat ini memang mungkin semakin tinggi kepemimpinan di karirnya perempuan itu semakin rendah persentasenya. Jadi kalau di board level itu paling cuma mungkin 5%-an gitu kan. Nah ini yang saya pikir masih menjadi challenge gitu ya buat Indonesia, bagaimana bisa juga mendorong lebih banyak pemimpin-pemimpin perempuan, terutama di dalam di bisnis ya gitu. Jadi tantangannya kan buat perempuan itu banyak ya. Jadi jelas kita juga masih mesti fokus di dalam rumah tangga kita. Jadi work life balance ini menjadi salah satu kunci.
Dan makanya saya sangat pro untuk bagaimana bisa memberikan mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Jadi salah satu fokus saya di dalam pemberdayaan perempuan untuk khususnya kita masuk ke SDG ya, Sustainable Development Goal nomor 5 itu adalah untuk gender equality in the workplace. Dan ini saya melihat termasuk Sintesa, saya melihat bahwa banyak perusahaan tuh mau tapi tidak tahu bagaimana gitu kan. Mereka cuma mengatakan iya kok kita promosi, kita setara, bagaimana, tapi bagaimana. Jadi oleh karena itulah kenapa saya kemudian menginisiasi untuk membentuk yang namanya Indonesia Business Coalition on Women Empowerment, IBCW. Kebetulan itu didukung juga oleh pemerintah Australia yang waktu itu juga mau mulai mengembangkan di Asia gitu, di ASEAN. Nah, jadi di sini kita mengajak perusahaan-perusahaan untuk ini kan nilai-nilainya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kesetaraan itu seperti apa? Baik itu dari segi upah, baik itu dari segi rekrutmen, baik itu dari segi kepemimpinan, ya kan, dengan training, pelatihan dan lain-lain. Baik itu dari segi juga infrastruktur yang harus disiapkan untuk perempuan. Itu tempat ruang laktasi, tempat daycare dan lain-lain. Nah ini semua ini tuh menjadi faktor-faktor penting dalam kita mau mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja. Banyak sekali pemimpin itu punya unconscious bias, jadi tidak menyadari bahwa sebenarnya yang dilakukan itu ada diskriminasi gitu. Tapi nggak kalau nggak ada ini, nah makanya ini semua kita masukkan juga di dalam mesti masuk ke dalam peraturan perusahaan gitu supaya clear. Sekarang juga selama masa pandemi, Sofyan, banyak sekali hubungan juga dengan kekerasan seksual dan lain-lain. Ini harus menjadi perhatian gitu. Jadi saya sekali dari kesetaraan gender di tempat kerja itu yang menjadi salah satu fokus saya. Nah kedua, saya juga melihat bahwa pemberdayaan perempuan mesti dilakukan untuk bagaimana inklusif perempuan masuk ke dalam ekonomi itu melalui tentu saja UMKM. Ini kunci banget gitu. Gimana kita bisa mengembangkan lebih banyak UMKM perempuan. Nah, saya melihat ada beberapa challenges gitu. Satu tentu saja di barrier to market-nya, jadi market entry-nya. Kemudian akses to market ini penting. Kemudian kedua financial access juga, kalau perempuan mau mulai bisnisnya modalnya bagaimana. Jadi financial access ini penting. Dan yang ketiga adalah capacity building gitu. Bagaimana perempuan itu mendapatkan business skills misalnya untuk bookkeeping, untuk lain-lain. Selama ini tuh perempuan itu selalu berada di belakang laki-laki gitu. Jadi kadang-kadang walaupun bisnisnya itu dioperasikan dan di-run oleh perempuan, dijalankan oleh perempuan, oleh istrinya, tapi tetap suaminya yang di depan. Jadi nggak ketahuan. Nah ini kita mau mengangkat perempuan juga sekarang ini kan sebagian besar di informal sector. Kita mau masuk mereka juga ke formal sector ya, tapi juga formalisasi daripada UMKM ini. Jadi mereka yang tadinya non formal bagaimana bisa jadi formal UMKM. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga ini terbantu karena UMKM sekarang bisa lebih banyak masuk, lebih mudah untuk mendapatkan perizinan dan lain-lain. Jadi ini bisa diformalkan. Nah, kami mendukung dari sisi ini dari UMKM perempuan. Saya kebetulan mendirikan yang namanya Angel Investment Network, Angin. Karena saya melihat waktu saya mulai itu saya melihat bahwa dari segi financial access-nya ini ya tentu saja kalau untuk pemberdayaan ada pendampingan, mentoring dan lain-lain. Tapi financial access ini kan juga penting dan saya lihat kalau udah kita hanya tergantung kepada perbankan dan lain-lain itu sulit gitu kan. Mereka perlu kolateral. Maka oleh karena itu dengan konsep yang ada angel investing ini kan saya bawa dulu dari misalnya negara-negara maju seperti Amerika, semua mereka kan ada gitu. Jadi mereka memberikan jadi memberikan modal gitu, modal kerja. Nah, oleh karena itu saya membentuk sebenarnya awalnya tuh fund pertama perempuan gitu, Women Fund untuk jadi kita kemudian menginvestasikan di startup waktu itu perempuan gitu yang mau memulai usahanya gitu, nah atau yang mau mengembangkan usahanya. Jadi ini mungkin beberapa cara lah kita daripada mungkin waktu itu menariknya saya mau mulai sesuatu, saya pikir saya ngajak dulu dah teman-teman pengusaha perempuan saya yang sudah sukses untuk mulai dengan fund ini, kemudian kita bantu perempuan-perempuan UMKM startup yang mulai.
Nah, sekarang ini kami juga mulai dengan impact investing yang pertama untuk Indonesia Impact Fund. Kebetulan ini tidak hanya untuk perempuan, tapi salah satu target investasinya adalah yang SDG nomor 5 itu juga untuk pengembangan perempuan ya. Jadi pemberdayaan perempuan. Jadi ini saya pikir menjadi menarik karena kesempatan untuk pengembangan UMKM perempuan juga perlu untuk difasilitasi gitu, dan dukungan-dukungan dari perempuan-perempuan lain gitu, baik yang sudah sukses, ini saya rasa sangat penting lah untuk supaya ini juga bisa jalan. Jadi saya punya ini sangat ketertarikan saya ya, khususnya untuk pengembangan dan pemberdayaan perempuan, dan saya lihat ini sesuatu untuk Indonesia. Kembali lagi kita harus tetap breaking the glass ceiling every day gitu kan. Tapi ini adalah upaya bahwa kita bisa terus mendorong untuk menjadi lebih inklusif dan membawa perempuan itu untuk masuk ke ekonomi. Kaitannya tadi dengan angin ataupun impact fund ya, terkait dengan pebisnis pemula secara umum ya. Saya pernah baca Ibu dulu pernah waktu masih usia 13 tahun pernah jualan buku cerita dan sebagainya. Sebenarnya gimana sih Bu, bagaimana menumbuhkan semangat untuk berwirausaha itu sedari dini gitu? Iya, ya itu kan dari keluarga saya ya. Jadi saya kalau ini saya boleh cerita karena saya dari bisnis keluarga. Jadi kalau topik-topik bisnis itu di dalam keluarga itu sangat hangat dari saya masih kecil. Jadi kalau kita makan bersama, saya dibawa ayah saya ke kantor itu udah biasa. Makanya saya semenjak saya 13 tahun saya mulai kerja itu jualan buku, dan selanjutnya setiap liburan tuh saya pasti kerja baik di dalam bisnis keluarga maupun di luar bisnis keluarga. Nah, itu saya sudah terekspos untuk bekerja gitu. Jadi ini kebetulan saya hidup keluar dari sebuah bisnis keluarga. Jadi exposure kepada bisnis dan usaha itu memang dari saya usia muda gitu. Dan menarik karena saya diceburin gitu ya. Jadi kalau namanya jualan buku yang pertama itu banyak sekali ya, namanya orang sales ya, orang tukang jualan itu banyak ketakutan kan sebenarnya, wah malu-malu dan lain-lain. Tapi ini confidence-nya harus dibangun supaya kita benar-benar bisa mendapatkan hasil. Jadi pembelajaran pada waktu saya masih usia muda ini membawa saya, mungkin entrepreneurship saya juga, kewirausahaan, spirit entrepreneurship saya ini juga terus berkembang. Oke Bu Sinta, terima kasih banyak atas waktunya, dan menarik sekali obrolan kita yang hampir 1 jam ini, dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Oke baik, pemirsa, kita jumpa dalam Bicara Indonesia yang akan datang.